Shalom. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang SWOT dan SMART dalam konteks pelayanan gereja. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk napas kehidupan, untuk umur panjang hari lepas hari, kekuatan yang Engkau berikan kepada kami hari lepas hari. Dan kalau sampai saat ini kami dapat hidup, dapat bernafas, semua karena kasih, kemurahan, berkat, dan anugerah Tuhan dan rahmat Tuhan semata-mata. Bukan karena kekudusan kami, kehebatan kami, kepandaian kami, kekuatan kami, dan kekudusan kami, tetapi semata-mata karena kasih, kemurahan, berkat, anugerah, dan rahmat Tuhan. Oleh karena itu kami berkata, Tuhan Yesus baik adanya. Terima kasih Bapak. Dan kami memulai kelas ini atau pelajaran ini, pelajaran manajemen administrasi pelayanan gereja, dan kami akan berbicara tentang topik SWOT dan SMART dalam konteks pelayanan gereja. Namun sebelumnya, Tuhan kami urapi kami semua, suci kuduskan kami, agar kami dapat memahami pelajaran ini, dan kami sama-sama, baik hamba-Mu dan kami semua para mahasiswa, belajar dari Tuhan tentang Tuhan lewat mata kuliah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Kami mulai pelajaran ini. Haleluya, haleluya, amin. SWOT dan SMART dalam konteks pelayanan gereja. Satu, SWOT. Dalam gereja, SWOT adalah alat analisis strategi untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal gereja. Komponen SWOT. S, strength atau kekuatan, faktor internal yang menjadi keunggulan gereja. Jemaat yang solid dan aktif, pemimpin rohani yang berpengalaman, lokasi strategis, program pelayanan yang variatif. Itu misalnya strength atau kekuatan. Sedangkan weakness, kelemahan, faktor internal yang menjadi hambatan. Misalnya kurangnya dana operasional, minimnya relawan, kurangnya regenerasi pemimpin, sistem administrasi belum rapi. Itu weakness atau kelemahan. Sedangkan peluang atau opportunities, faktor eksternal yang bisa dimanfaatkan. Misalnya pertumbuhan penduduk di sekitar gereja bisa dimanfaatkan untuk pengembangan gereja. Kerjasama dengan komunitas lokal bisa dimanfaatkan untuk sebagai peluang perkembangan gereja. Teknologi digital untuk pelayanan online bisa dimanfaatkan untuk perkembangan gereja. Kebutuhan sosial masyarakat, bantuan sosial atau konseling itu bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan gereja dan perkembangan gereja. Sedangkan threats atau ancaman, faktor eksternal yang dapat menghambat, misalkan sekularisasi, perpindahan jemaat gereja ke gereja lain, itu menghambat pertumbuhan gereja atau pertambahan anggota jemaat. Kondisi ekonomi sulit itu juga bisa menghambat sebagai pengembangan gereja. Perubahan regulasi pemerintah, misalnya susah mendirikan izin gereja atau mendapat izin gereja, itu juga bisa sebagai penghambat. Itu yang disebut dengan threat atau ancaman. Contoh penerapan SWOT di gereja, misalnya di gereja sinar kemuliaan, strength-nya ibadah kreatif dan musik yang kuat, atau strength atau kekuatannya ibadah kreatif dan musik yang kuat. Sedangkan weakness-nya, kelemahannya, kurangnya program untuk lansia. Sedangkan opportunity, peluangnya, banyak keluarga muda pindah
ke wilayah tersebut. Sedangkan trade ancaman banyak gereja baru bermunculan di sekitar area. Dari analisis ini, gereja bisa membuat program keluarga dan pelayanan lansia untuk memperkuat pertumbuhan jemaat. Dua, SMART. Dalam perencanaan program gereja, SMART adalah metode membuat tujuan yang jelas dan terukur. Komponen SMART. S-nya spesifik. Spesifik. Tujuan. Maksudnya tujuan harus jelas. Tujuannya meningkatkan pelayanan pemuda, misalnya membentuk komunitas pemuda mingguan setiap Sabtu. M-nya measurable atau terukur. Ada indikator keberhasilan dan terukur. Misalnya menjangkau 50 pemuda dalam 6 bulan. A-nya achievable atau dapat dicapai sesuai kemampuan gereja. R-nya relevan sesuai visi dan misi gereja. T-nya time bound, berbatas waktu. Ada batas waktu pencapaian. Contoh SMART dalam program gereja. Contoh tujuan SMART. Dalam 1 tahun meningkatkan jumlah peserta sekolah minggu sekitar 30% melalui promosi digital dan kunjungan keluarga baru, atau membentuk 5 kelompok sel baru dalam 6 bulan untuk menjangkau 50 jiwa baru. Hubungan SMART dan SMART dalam gereja. SWOT digunakan untuk menganalisis kondisi gereja, sedangkan SMART digunakan untuk menetapkan tujuan berdasarkan hasil analisis SWOT. Contohnya, dari SWOT diketahui kurangnya pelayanan pemuda, maka dibuat tujuan SMART untuk membangun komunitas pemuda dalam 6 bulan. Jadi kesimpulan, SWOT sama dengan analisis kondisi, sedangkan SMART sama dengan perencanaan tujuan. Keduanya membantu gereja bertumbuh secara rohani, organisasi, dan sosial. Contoh penerapan SWOT plus SMART. Hasil SWOT, misalnya kekuatan banyak anak muda aktif, peluang media sosial berkembang, maka tujuan SMART-nya dalam 1 tahun membentuk tim pelayanan digital beranggotakan 10 orang untuk meningkatkan jangkauan ibadah online hingga 500 viewer per minggu. Kesimpulan, SWOT membantu gereja memahami kondisi saat ini, sedangkan SMART membantu gereja menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Kombinasi keduanya membuat pelayanan lebih terarah, efektif, dan berdampak.